Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang tujuan pendidikan dan kurikulum. Tujuan pendidikan adalah suatu deskripsi dari pengetahuan, sikap, tindakan, penampilan, dan sebagainya yang diharapkan akan dimiliki sasaran pelatihan pada periode tertentu. Tingkatan tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan pendidikan institusional. Yang ketiga, tujuan antara. Dan yang terakhir, tujuan instruksional. Tujuan pendidikan nasional menggambarkan harapan dari karakteristik manusia sebagai warga negara yang memperoleh pendidikan yang ditempuh di lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan mengarahkan tujuan pendidikan pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan institusional adalah tujuan pendidikan yang dibentuk untuk mendukung tujuan pendidikan nasional. Dari tujuan institusional ini akan tergambar tingkat dan jenis kemampuan yang diharapkan dari seorang lulusan. Tujuan antara. Tujuan pendidikan ini bersifat mengantarai tujuan institusional dan instruksional. Fungsi tujuan ini antara lain membantu menentukan isi tiap mapel yang akan diberikan, membantu proses pengintegrasian kurikulum, mengarahkan ke uniformitas dalam institusi atau departemen tersebut. Tujuan instruksional. Tujuan instruksional sebagai alat untuk mempermudah pemilihan bahan-bahan pelajaran. Fungsi tujuan instruksional antara lain membantu para pengajar untuk memilih isi atau topik pengajaran yang relevan, membantu proses pengintegrasian kurikulum baik secara instruksional maupun kurikulum, membantu para pengajar mengarah pada proses pengajaran. Tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan adalah untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan. Atas dasar ini, Mukijat tahun 2007 mengatakan tujuan umum pelatihan adalah 1. Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. 2. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. 3. Untuk mengembangkan sikap, sehingga dapat menimbulkan kemauan untuk bekerja sama. Secara khusus, dalam kaitan dengan pekerjaan, Shimamura dalam Kamil 2012 mengelompokkan tujuan penelitian ke dalam 5 bidang. 1. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan perubahan teknologi. 2. Mengurangi waktu belajar bagi karyawan untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan. 3. Membantu memecahkan masalah operasional. 4. Mempersiapkan karyawan untuk promosi. 5. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Taksonomi tujuan pendidikan dan pelatihan. Taksonomi tujuan pendidikan adalah untuk suatu klasifikasi hierarki dari tujuan instruksional, berdasarkan aspek yang dikembangkan oleh pendidikan atau pelatihan tersebut. Tujuan adanya taksonomi dari tujuan pendidikan ini adalah untuk membantu pendidik untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman bagi kegiatan belajar mengajar untuk mengembangkan kemampuan sasaran pendidikan dan pelatihan. Dalam penyusunan kurikulum, perlu memperhatikan 4 tujuan kurikulum. 1. Tujuan umum, yang identik dengan tujuan pendidikan nasional. 2. Tujuan institusional, yaitu tujuan dari lembaga, institut, atau fakultas yang bersangkutan. 3. Tujuan kulikuler, yakni tujuan dari tiap bidang, studi atau mata ajar. 4. Dasar instruksional, yaitu tujuan yang sudah spesifik yang mencakup suatu pengetahuan, sikap, atau keterampilan yang akan dicapai dengan pemberian kuliah atau pemberian pelatihan yang bersangkutan. Bentuk-bentuk kurikulum. 1. Subjek mater kurikulum, berorientasi pada mata ajaran. Kurikulum ini menampilkan bahan pelajaran secara terpisah-pisah. Tujuannya adalah untuk penguasaan bahan dari tiap mata pelajaran, sehingga bahannya semakin meluas dan mendalam. Yang kedua ada integrated kurikulum, yaitu kurikulum yang integrasi. Kurikulum ini adalah suatu integrated penuh antara semua mata pelajaran.
kurikulum diberikan secara bersama untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, ada kurikulum yang didasarkan pada tingkat kemampuan, yakni semua kegiatan kurikulum yang diarahkan pada fungsi atau kemampuan yang dituntut pasaran kerja atau bidang pekerjaan. Selanjutnya yakni kurikulum dan proses pendidikan. Kurikulum adalah salah satu alat penting untuk mencapai tujuan pendidikan atau pelatihan yang juga mencerminkan hasil pendidikan. Digambarkan dalam bagan berikut. Dari bagan tersebut, dapat dilihat bahwa proses pendidikan dipengaruhi oleh kurikulum. Proses pendidikan atau pelatihan membentuk peserta didik agar mempunyai kemampuan. Yang selanjutnya yakni mengembangkan kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum ada beberapa aspek, diantaranya pertama, prinsip-prinsip. Pengembangan kurikulum merupakan proses dinamis yang melibatkan hubungan antar manusia. Pengkajian kurikulum harus berdasarkan problem di masyarakat sesuai dengan institusi pendidikan yang bersangkutan, mempertimbangkan aspek sosial budaya dan kebutuhan masyarakat, pengikutsertaan instansi yang akan terkena pengaruh kurikulum, dan yang terakhir menggambarkan pengalaman belajar baik sasaran pendidikan maupun pendidik. Kemudian pada poin kedua yakni langkah-langkah pengembangan kurikulum. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan institusional, kemudian mengidentifikasi ilmu-ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan. Menentukan tujuan kurikuler dan tujuan mata pelajaran, menjabarkan mata pelajaran ke dalam topik-topik tertentu, dan yang terakhir, menentukan tujuan instruksional. Pada poin ketiga yakni perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum akan terjadi karena kurikulum tersebut tidak mampu menjawab tujuan pendidikan atau karena ketidaklayakan kurikulum sebagai kompas tujuan pendidikan. Hal tersebut berupa 1. Overcrowded dan isinya terlalu detail, kemudian tidak relevan, tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, tidak efektif, tidak berpengaruh pada kompetensi lulusan. Pada poin keempat, yakni faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Kurikulum sebagai patokan pembelajaran yang otomatis menjadi ukuran dan arah pendidikan, maka perlu penyesuaian bila kurikulum dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum antara lain 1. Tingkat penghidupan masyarakat, kemudian perkembangan kebijakan pemerintah, dan yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada poin kelima, kurikulum pelatihan, kurikulum pendidikan mengacu pada kebutuhan masyarakat yang tercermin pada kebutuhan sektor pembangunan. Sedangkan untuk kurikulum pelatihan sangat spesifik dan mengacu pada kebutuhan institusi atau organisasi kerja. Langkah-langkah pengembangan kurikulum pelatihan secara garis besar sebagai berikut. 1. Asesmen kebutuhan pelatihan atau training needs assessment dengan cara survei kebutuhan pelatihan untuk mengetahui kemampuan yang harus dilakukan dan yang telah dipunyai sehingga menjawab kebutuhan peserta didik. Kemudian penyusunan kurikulum pelatihan. Dalam penyusunan kurikulum pelatihan dibagi dalam 3 kelompok, yakni pertama, materi dasar berisi materi yang mendasari materi pokok pelatihan. Kemudian materi pokok terkait dengan materi pokok yang akan dikembangkan. Dan yang terakhir, materi penunjang yakni yang dapat menunjang kemampuan pokok. Penyusunan silabus, pelatihan penguraian kurikulum yang akan tersusun dalam silabus mencakup 1. Tujuan instruksional atau pembelajaran umum, kemudian tujuan instruksional atau pembelajaran khusus, pokok bahasan atau isi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, alat bantu pembelajaran, kemudian yang terakhir narasumber. Penyusunan materi pelatihan, penyusunan materi dijabarkan lebih rinci mengenai pelatihan yang akan dibahas dalam membentuk makalah, handout, atau modul pelatihan yang pembuatannya tetap mengacu pada silabus. Terima kasih.